Pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari manhwa yang berjudul Bastard of the Sword Clan part yang keempat. Jadi tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Gaspol. Di scene awal pada chapter kali ini memperlihatkan kereta yang mengantar Theo telah sampai di tujuan, di mana dari itu jugalah baik Theo dan Remington telah keluar dari kereta tersebut. Namun Theo yang menatap tempat tujuannya, ia tentu saja mengetahui jika itu berada di Istana Camellia, yang dimana Istana Camellia sendiri merupakan pihak yang menghasut Rendon untuk mengganggu perkembangannya. Dan akhirnya mereka jugalah yang menghabisi dirinya dan ibunya di kehidupannya yang lalu. Remington yang ada di sana, ia mengajak Theo untuk ke tempat pertemuan, di mana ia berkata jika dirinya menerima kabar tentang Axion yang akan keluar secara pribadi untuk menyambutnya, di mana seharusnya Axion akan menunggu di pintu masuk. Namun mendengar itu, Theo tentu saja mengerti dengan maksud darinya, karena sudah jelas jika si keturunan bodoh Ragnar membuat ulah, pasti akan mencoba untuk menghalanginya. Tapi meski begitu, Theo sendiri datang ke Istana Camellia tentu saja dengan banyak rencana, di mana dirinya akan membuat Axion tahu tentang siapa yang hendak dirinya coba injak-injak. Theo yang ada di sana, ia tiba-tiba saja berfokus ke salah satu jendela istana karena ia bertanya-tanya apakah mungkin cahaya biru yang terpancar dari jendela itu merupakan sumber dari quest baru. Yang hanya saja ketika Theo sedang memperhatikan jendela itu, tiba-tiba saja sesuatu siap untuk mengenainya, dan Remington yang ada di dekatnya, ia tentu saja mencoba untuk memanggil Theo, yang dimana dari kejadian itu tiba-tiba saja suatu tabir asap langsung meledak di hadapan Theo, dan Remington yang melihatnya, ia pun kembali memanggil Theo, di mana nyatanya di sana Theo pun membalas jika dirinya baik-baik saja serta menambahkan jika apa yang terjatuh itu merupakan karung tepung. Remington yang melihat itu, ia tentu saja langsung berteriak marah ke arah jendela, di mana ia bertanya tentang apa yang sedang kalian lakukan. Tapi Theo yang ada di sana, ia hanya diam berpikir karena jika kejadian itu terjadi di kehidupan lamanya, dirinya tak akan bisa menghindari hal tersebut. Bahkan selain itu, ia juga awalnya mengira jika Remington terlibat dengan kejahilan itu, namun melihat sepertinya Remington sendiri tidak mengetahui apapun. Selain itu, ia juga kemudian memperhatikan ke arah jendela, di mana dengan sambutan dari sekarung tepung, orang yang melakukan hal tersebut pasti orang yang memiliki kebencian terhadapnya. Dan benar saja ketika orang-orang menjahilinya terus menatap remeh kepada Theo, seorang dari balik mereka kemudian berkata tentang bagaimana menurutnya dengan sapaan antara temannya, mana nyatanya orang yang berkata seperti itu adalah Axion Ragnar. Bahkan di sana Axion tersenyum mengejek jika hal tersebut hanyalah candaan belaka. Theo yang melihatnya, ia tentu saja mengetahui jika status yang diperlihatkan dari Axion, ia sangat senang karena telah menemukan mainan barunya, dan melihat tindakan darinya, Remington pun tentu saja cukup kesal kepadanya. Tapi di sana Theo malah memberikan senyuman serta kemudian berterima kasih kepada Axion, yang mana Axion sendiri cukup tak menduga dengan perkataan Theo. Namun Theo melanjutkan jika dirinya harus berterima kasih dengan sambutan hangat Axion kepada dirinya, dan ia akan menantikan pesta hari ini. Sedangkan Axion mendengarkan hal itu, ia semakin senang dengan tindakan dari Theo. Bahkan ia berkata jika Theo menjadi semakin menyenangkan sejak terakhir kali dia melihatnya. Beberapa saat pun berlalu, di dalam ruangan pesta terlihat banyak sekali generasi muda yang sedang berkumpul. Namun saat ini mereka semua saling membicarakan seseorang karena mereka bertanya-tanya tentang apa yang Axion pikirkan, terutama meski orang yang diundangnya berasal dari keturunan langsung, tapi mengundang keturunan bodoh ke dalam Scale Dragon Society. Bukankah itu terlalu berlebihan? Namun mengalihkan seluruh omongan, merendahkan Theo, di sini Remington yang bersamanya meminta maaf kepadanya karena biasanya orang-orang itu tidaklah seperti ini, di mana Theo kemudian membalas jika situasi kali ini bukanlah masalah. Bahkan sejujurnya ia lebih berterima kasih dengan suasana yang terjadi. Remington yang mendengar itu, ia tentu saja tidak memahami dengan maksud dari Theo, di mana nyatanya Theo sendiri benar-benar tidak mempedulikan siapapun, karena saat ini dirinya membiarkan orang-orang itu untuk berbicara sesuka hatinya. Dan ketika mereka terus menjelek-jelekkannya dan merendahkannya, dirinya hingga di titik puncak akan menghancurkan semuanya. Tapi selain itu, Theo masih terfokus ke arah suatu jendela karena sepertinya cahaya biru yang dirinya lihat dari luar
ternyata berada dalam ruangan pesta tersebut, yang mana Theo yakin jika itu merupakan suatu quest. Hanya saja ia tidak memiliki cara untuk mendekati tempat tersebut secara natural. Theo yang sedang berjalan santai tiba-tiba saja didatangi oleh Action, serta ia kemudian bertanya tentang bagaimana pestanya, apakah Theo menikmatinya. Dan Theo yang melihatnya, ia pun mencoba untuk menenangkan diri karena saat ini dirinya akan melakukan sesuai rencana, di mana di sana ia kemudian berterima kasih kepada Action karena telah mengundangnya ke dalam pesta. Action yang mendengarkan itu, ia pun kemudian meminta maaf dengan apa yang terjadi sebelumnya, karena sepertinya ia sedikit berlebihan. Dan dengan itu jugalah ia meraih Theo serta bertanya apakah Theo akan menerima permintaan maafnya. Namun di sana Theo pun membalas tentang permintaan maaf apa yang dimaksudkan, karena yang dirinya ingat hanyalah sapaan, yang mana dari perkataan itu jugalah Action menjadi cukup terkejut. Namun kemudian ia tertawa senang karena ternyata Theo merupakan orang yang menyenangkan. Bahkan dirinya tidak tahu jika Theo telah banyak berubah daripada yang dulu. Orang-orang yang menghadiri pesta, mereka tentu saja tersenyum mengejek ke arah Theo, di mana mereka menyadari dengan sikap Action yang seperti itu, sepertinya ia senang dengan mainan barunya. Bahkan bagi anak karam tanpa akar, ia pasti tak akan bisa melawan balik darah bangsawan, karena mereka mengetahui meski kedua orang itu memiliki darah keturunan langsung dari Ragnar, tapi level mereka benar-benar berbeda. Jadi untuk membandingkan klan Trojan dan klan Swordsmanship, bangsawan dari timur dengan wanita yang tidak diketahui asal-usulnya itu sangatlah tidak berarti. Tapi selain mengejek Theo, mereka juga mempertanyakan tentang kenapa Remington terlihat gugup di hadapan Action, di mana mereka mulai saling menggosip jika Remington sebenarnya merupakan anak karam juga, yang mana dari perkataan-perkataan orang-orang itu, Remington menjadi semakin tertekan karena meski dirinya merupakan salah satu dari Four Horse, nyatanya ia direndahkan oleh darah keturunan yang cacat. Theo yang dari tadi mendengarkan gosipan orang-orang itu, ia mulai sedikit termakan oleh ketidaksabarannya karena meski dirinya ingin memperhatikan lebih lama lagi, nyatanya itu semua tidaklah bisa. Di mana dengan itu jugalah ia berkata kepada Action jika sepertinya ia harus menyapa teman barunya juga. Dan dengan perkataan itu tiba-tiba saja Theo mulai berjalan mendekati salah seorang dari mereka, yang mana tindakan tersebut membuat Remington mempertanyakan apa yang akan dilakukan olehnya, di mana nyatanya di sini Theo mulai mengambil sebotol anggur, dan orang yang sedang berada di hadapan Theo, ia bertanya kepadanya tentang apa yang akan Theo lakukan. Apakah mungkin dirinya mengatakan sesuatu yang salah? Namun tanpa sepatah kata dari Theo, tiba-tiba saja ia langsung memukulkan botol anggur tersebut kepadanya, yang mana saat ini pria berambut pirang yang ada di hadapannya benar-benar terpukul habis oleh Mas Theo. Dari kejadian tersebut, baik Action dan Remington mereka terkejut dengan apa yang sebenarnya Theo lakukan, karena saat ini Theo benar-benar melukai seseorang yang merupakan tamu di dalam pesta tersebut. Pria berambut pirang yang dipukul oleh Theo, ia tentu saja sangat kesal karena berani-beraninya bajigur anak haram memperlakukan dirinya seperti itu. Tapi tiba-tiba saja Theo langsung menendangnya dengan keras, serta ia bertanya tentang apa yang dimaksudkan dengan bajigur itu, karena saat ini dirinya hanya mencoba untuk menyapa dan mengucapkan salam pertemuan. Dan melihat keributan yang terjadi, orang-orang yang hadir di pesta tersebut menjadi cukup panik. Bahkan mereka bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi serta apakah Theo benar-benar keturunan bodoh. Sedangkan itu bagi Remington, melihatnya ia mengetahui tentang Theo, di mana tuan muda Theo bukanlah tipe orang yang akan melakukan tindakan seperti itu. Tapi ia kemudian berpikir, apakah mungkin semua yang terjadi itu karena dirinya? Namun mengalihkan hal tersebut, Theo kembali berjalan mendekati si pria berambut pirang, di mana ia berkata jika sepertinya dirinya telah memberikan salam selamat datang. Jadi karena itu jugalah saat ini dirinya harus mengucapkan selamat tinggal, yang mana di saat itu juga Theo menginjak keras ke arah lengan milik pria berambut pirang itu. Dan si pria rambut pirang yang diinjak lengannya itu berteriak kepada Theo untuk menghentikan perbuatannya. Hanya saja semua hal itu sudah terlambat, karena saat ini lengan si pria berambut pirang itu langsung dipatahkan oleh Theo. Bahkan dengan suara patahan lengan yang keras, pesta yang sedang diadakan menjadi hening, di mana saat ini pria berambut pirang tersebut menjadi pingsan dan tak sadarkan diri.
Sedangkan bagi Theo, ia berhasil memajukan progres tutorial quest keempatnya menjadi 59%. Theo yang telah selesai berurusan dengan pria berambut pirang, ia bertanya dengan sombongnya tentang apakah ada yang ingin menyapa dirinya lagi. Namun tiba-tiba saja muncul 4 orang dengan setelan armor lengkap, di mana keempat orang itu langsung menarik pedang dari sarung miliknya, serta kemudian mereka langsung mengarahkan pedangnya itu ke leher Theo, di mana mereka kemudian berkata bahwa Theo telah melakukan dosa besar karena telah melukai tuan mudanya dan bayarannya adalah hukuman mati. Theo yang melihat kejadian tersebut, ia tentu saja mengetahui karena memang beginilah situasi yang sebenarnya terjadi. Sedangkan itu orang-orang yang ada di pesta mereka tentu saja bertanya-tanya tentang siapa pria berambut pirang yang dibuatnya tak sadarkan diri, di mana salah satu dari mereka menjawab jika itu adalah tuan muda ketiga dari klan Hanafi, Tuan Muda Ian Hanafi. Theo yang mendengar perbincangan itu, ia tentu saja mengetahui tentang orang-orang yang sedang memojokkan dirinya, di mana ia kemudian berkata kepada orang-orang itu, jadi kalian bagian dari klan Hanafi, salah satu dari 6 klan Snow yang mendukung Ragnar, lalu kenapa dengan diriku perbuat? Yang mana dari perkataannya itu salah satu dari penjaga Tuan Muda Ian Hanafi. Mereka bertanya-tanya dengan apa yang ingin Theo katakan. Hanya saja di sana Theo kembali berkata dengan penuh ancaman tentang apakah anjing dari salah satu klan pendukung Ragnar berani menuntut kematiannya. Apakah mereka berani menanggung seluruh tanggung jawab atas ucapan itu, yang mana saat ini Theo tak akan lagi mentoleransi orang-orang yang merendahkan dirinya. Para pasukan yang mengarahkan pedang ke arah Theo, mereka tentu saja merasakan beban berat di sekujur tubuhnya karena tekanan macam apa yang mereka rasakan dari balik Theo, di mana mereka kemudian bertanya-tanya apakah Theo benar-benar orang bodoh keturunan Ragnar yang selama ini dirumorkan. Tapi ketika mereka mulai berpikir lebih jauh, mereka akhirnya menyadari jika Theo juga memiliki hak waris tahta sebagai keturunan langsung dari Ragnar. Tentang klan Ragnar, mereka merupakan penguasa utara dan pemimpin klan Ragnar saat ini merupakan penguasa yang memerintah 6 klan Snow, di mana jika mereka mendeklarasikan kematian kepada keturunan klan Ragnar, itu merupakan dosa besar dan bukanlah hal yang tidak mustahil jika seluruh klan akan mendapatkan kehancuran. Para penjaga yang mengerahkan pedang terhadap Theo, mereka tentu saja mengetahui jika hukum tersebut tidak diterapkan kepadanya. Namun sekarang itu semua telah berbeda, yang mana saat ini mereka harus mulai bertindak dengan cara meminta maaf kepadanya. Tapi di sana Theo tiba-tiba saya berkata untuk bunuh mereka, yang dari perkataannya itu tiba-tiba saja tebasan kuat langsung melayang. Dan apa yang terjadi setelahnya jika para penjaga yang mengarahkan pedang kepada Theo, mereka langsung kehilangan kepalanya. Theo yang ada di sana, ia tentu saja memperhatikan setiap cipratan darah yang ada di hadapannya, di mana nyatanya saat ini ada seorang yang menerobos masuk ke dalam pesta, dan orang itu merupakan orang yang mengeksekusi para penjaga. Melihat adegan pembunuhan yang ada, orang-orang yang hadir di pesta tentu saja sangat terkejut. Bahkan tutorial quest yang dimiliki oleh Theo saat ini telah selesai sebanyak 70%. Selain itu, aksion yang ada di sana, ia tentu saja tidak menyangka dengan kehadiran orang yang baru saja muncul, karena nyatanya itu adalah Evelyn. Sedangkan Evelyn yang telah mengeksekusi para penjaga, ia bertanya kepada Theo tentang sejak kapan dirinya sadar jika ia telah diikuti, dan Theo kemudian menjawab jika itu tentu saja terasa sangat jelas. Namun begitu Theo sendiri bertanya-tanya tentang alasan apa Evelyn mengikutinya, hanya saja berkat Evelyn yang mengikutinya itu, saat ini Theo bisa membalikkan keadaan tanpa perlu khawatir. Dan kembali ke beberapa waktu sebelumnya, di sebuah ruangan terlihat jika Julius Ragnar, sang demon dragon, sedang merasa senang. Bahkan ia bertanya-tanya kepada lawan bicaranya apakah mungkin dirinya menyukai murid swordsmanship-nya yang baru. Padahal sebelumnya ia berkata jika dirinya tak akan mengambil murid lagi. Tapi di sana Evelyn tidak menjawab pertanyaannya, melainkan ia balas bertanya tentang apakah mungkin Julius tidak memiliki tempat lain untuk dikunjungi, di mana di sana Julius pun membalas jika dirinya sangat bahagia untuk menyiksa dan merepotkan Evelyn. Tapi yang dirinya ingin ketahui adalah jawaban apa yang Evelyn berikan. Melihat jika Julius ingin mengetahui pendapat Evelyn, ia pun mulai menjawabnya jika Theo melebihi ekspektasinya, terutama mempertimbangkan sikap dan bakatnya. Ia merupakan yang terbaik di antara semuanya yang pernah diajarinya. Namun Julius yang mendengar itu, ia kembali bertanya
Bahkan Action juga pernah diajari oleh Evelyn apakah Theo benar-benar menjadi yang terbaik, di mana di sana Evelyn pun membenarkannya, dan jika mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh Theo yang melebihi tuan muda Action. Dengarkan jawaban tersebut, Julius pun tertawa senang serta ia juga mempercayai akan hal itu karena dengan Evelyn yang masih memiliki dua mata, maka itu artinya penglihatannya lebih bagus daripada dirinya. Namun yang menjadi sebuah hal yang membuat dirinya penasaran, ia bertanya kepada Evelyn apa mungkin selama ini Theo menyembunyikan kekuatannya, karena tidak mungkin bagi manusia bisa berubah sedrastis itu, dimana Evelyn pun merasa jika sepertinya memang begitu. Tapi meski begitu ia merasakan keanehan karena kenapa seorang yang selama ini menyembunyikan kekuatannya tiba-tiba saja menunjukkan itu semua, meski mengambil keputusan gegabah dalam langkah bisa membuatnya terjatuh, tapi sepertinya yang sedang dikejar oleh sesuatu. Karena itulah Evelyn berkata kepada Julius jika dirinya cukup khawatir dengan kedatangan Theo ke dalam Skull Dragon Society. Mendengarkan kekhawatiran Evelyn, Julius pun berkata jika sepertinya itu mungkin saja karena ada hubungannya dengan si Gepard Action, dan jika kekhawatirannya tidak bisa hilang maka lebih baik ikuti saja langkahnya. Dimana dari saran tersebut Evelyn menjadi bertanya-tanya karena kenapa juga ia harus mengikutinya dari belakang. Namun Julius kemudian kembali berkata tentang apa yang dikhawatirkan oleh Evelyn mungkin saja akan berbeda, tapi sepertinya akan terjadi suatu insiden karena ketika anak serigala yang sedang aktif mencari darah berkumpul bersama, maka mereka akan mencoba memperkuat hierarkinya. Dan dengan perkataan itu jugalah Julius pun meninggalkan seragam terhadap Evelyn, di mana ia menitipkan pesan lagi kepada Evelyn yang ada di sana, cobalah untuk membujuk Theo untuk bergabung ke dalam White Armor Dragon Cavalry, di mana nyatanya Julius sangat mengharapkan hal itu. Bahkan ia mengejek Evelyn jika dirinya tidak bisa asal pensiun meski tidak bisa mengendarai naga lagi, jadi kembalilah serta bertanggung jawab atas orang yang telah dirinya perkenalkan itu. Kembali ke saat ini Evelyn yang ada di sana, ia tentu saja cukup terkejut dengan Theo yang menyadari kehadirannya. Bahkan sepertinya kejadian kali ini merupakan hal yang disengaja oleh Theo, dan dimana kedatangan Theo ke dalam pesta Skull Dragon Society sepertinya memang untuk membuat keributan. Dan dengan itu jugalah sejak awal seharusnya Evelyn tidak perlu mengkhawatirkannya. Hanya saja ia bertanya-tanya sejak kapan tuan muda Theo menyadari kehadirannya. Sedangkan itu Theo tentu saja dapat merasakan kehadiran dari Evelyn, di mana itu semua bisa dirasakan sedari awal karena bagi pemilik Dragon Heart mereka bisa melepaskan energi persepsi yang dimana itu disebut sebagai indera keenam. Berkat itu jugalah saat ini Theo berhasil membuat panggung miliknya, dan sekarang tentu saja untuk melakukan pesta selanjutnya Theo yang ada di sana kemudian memanggil Evelyn serta bertanya dengan apa yang terjadi di dalam pesta. Sebagian orang yang ada di sini telah menunjukkan ketidaksopanan kepada kandidat penerus. Jadi saat ini hukuman apa yang cocok untuk kejahatan itu? Di mana dari perkataan Theo, para anggota Skull Dragon Society mereka tentu saja sangat terkejut karena mereka tahu jika apa yang menantinya merupakan suatu bencana. Dan Evelyn yang mendapat pertanyaan dari Theo, ia pun mulai menjawab jika berdasarkan hukum dari klan maka eksekusi di tempat diperbolehkan. Yang mana dari hal itu juga Theo tentu saja tersenyum serta berkata karena orang-orang yang hadir merupakan orang-orang yang belum melakukan upacara awakening, maka cukup ambil saja satu lengan mereka dan akhir di sini. Di mana dari perintahnya itu Evelyn tentu saja mematuhinya, dan ia mulai menebas serta mengambil lengan orang-orang yang hadir di sana, mulai dari putra kedua klan Byron, putra pertama Persan Mercenary, dan putra keempat Wildmark, Ceres putra ketiga klan Clark, dan juga putra pertama klan Howard. Dan dari kerusuhan yang terjadi, salah satu dari putra bangsawan yang ada di sana meminta tolong kepada Action untuk menyelamatkan dirinya, tapi di sana Action menatapnya dengan penuh kekesalan serta bertanya tentang kenapa juga dirinya harus membantunya, terutama saat itu merupakan sapaan yang mana dari jawaban Action tersebut orang itu tentu saja tidak berdaya karena ternyata Action tidak membantunya sama sekali. Bahkan dari itu jugalah akhirnya lengan milik pria tersebut dilibas juga oleh tebasan pedang dari Evelyn. Dan di sana Evelyn pun kembali berkata jika putra pertama keluarga Parents telah menerima eksekusinya. Action yang ada di sana ya tentu saja menatap Evelyn serta berkata jika dirinya
tidak menduga akan bertemu kembali dengannya. Sedangkan Evelyn yang ada di sana, ia tentu saja memberikan salam hormat kepada Tuan Muda Action. Namun Action yang melihat tindakan dari Evelyn itu tentu saja merupakan hal yang wajar dilakukan, karena saat ini Evelyn hanya mengincar mereka yang membicarakan tentang garis keturunan. Dan karena itu juga sebagai seorang kandidat penerus Action tak bisa menghentikannya. Setelah menyelesaikan perintah, Evelyn pun kemudian melapor kepada Theo jika dirinya telah memotong lengan 14 orang yang merendahkannya, dan jika mereka membawa lengan mereka kepada pendeta, saat ini lengan itu masih bisa disambung kembali. Tetapi kehidupan sebagai swordsmanship akan berbeda cerita, dan dari laporan tersebut Theo tentu saja memujinya, terutama itu merupakan pekerjaan yang sempurna. Sedangkan bagi Remington yang ada di sana, ia tentu saja mempertanyakan bagaimana keadaan dari Tuan Muda Theo. Action yang melihat kedekatan dari Theo bersama kedua orang itu, ia tentu saja tersenyum kesal, karena tentang Theo Ragnar keturunan bodoh dari Istana Ros ternyata telah berubah sepenuhnya, di mana saat ini kekesalannya itu menjadi semakin menumpuk dan ia menjadi sangat ingin menghancurkan kehidupannya. Sementara itu kembali ke Theo yang mengajak Evelyn dan Remington untuk pergi, di mana saat ini baik Evelyn dan Remington mulai mengikutinya dari belakang. Tapi dari kepergiannya itu, Theo saling bertatapan dengan Action, serta ia kemudian berkata kepadanya jika pesta yang terjadi kali ini benar-benar menyenangkan. Dengan itu jugalah saat ini ia pamit pergi dan meninggalkan seluruh kejadian tersebut. Tetapi sesuatu yang tidak dilupakan, tutorial quest keempat melepaskan titel keturunan bodoh Ragnar berhasil diselesaikan dengan sempurna oleh Theo, dan mulai sekarang tak ada lagi yang akan memanggil Theo sebagai keturunan bodoh Ragnar. Namun meski Theo telah menyelesaikan urusan tersebut, tapi saat ini balas dendam yang dirinya miliki itu baru saja dimulai, dan dengan hadiah yang dirinya terima, Experience Elixir, itu akan bermanfaat baginya karena diketahui potion ini mampu menaikkan 5 level dari orang yang meminumnya. Dan sementara itu di tempat lain di salah satu ruangan Istana Camellia, terlihat jika Emil Ragnar terkejut akan suatu laporan, karena saat ini Action melaporkan kejadian yang terjadi dengan Skull Dragon Society, yang mana dari berita yang disampaikan oleh Action, baik Emil dan juga Ed, mereka benar-benar tak percaya dengan apa yang terjadi. Dan di tempat lainnya di sebuah kedai bar terlihat jika banyak orang yang sedang berpesta, lebih tepatnya pengikut Theo merayakan debut sosial Tuan Muda Theo yang sulit dipercaya karena nyatanya Skull Dragon Society yang merupakan kelompok kalangan atas itu benar-benar dihancurkan oleh Tuan Mudanya. Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini. Bagaimana Mas Bro? Ceritanya semakin menarik saja bukan? Jadi tetap pantau channel ini terus untuk mendapatkan update-update terbaru dan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau begitu, sampai di sini dulu ya Mas Bro. Salam Gaonime.